Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Puspitasari dengan NIM 6424047 dari kelas 643A26. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan memenuhi PBL penganggaran perusahaan mengenai perputaran piutang dan rata-rata dan anggaran pengumpulan piutang. Pertama-tama saya akan menjelaskan perputaran piutang dan rata-rata, yaitu penjualan bersih pada tahun 2025 sebesar 261 miliar 639.297.991 rupiah dihasilkan dari HPP General pada harga pokok produksi. Lalu piutang awal tahun pada mobil BMW X1 yaitu sebesar 65.409.824.498 rupiah. Dan piutang akhir tahunnya yaitu 65.409.824.498 rupiah. Maka eh, rata-rata yang dihasilkan atau rata-rata piutang average receivable yaitu dengan menjumlahkan piutang awal tahun dan piutang akhir tahun dibagi dengan 2. Maka hasilnya yaitu 98 miliar 114.736.747 rupiah. Maka hasil dari perputaran piutang atau receivable turnover yaitu sebesar 4 dihasilkan dari 261 miliar 639.297.991 rupiah dibagi dengan 65 miliar 409.824.498 rupiah. Maka selanjutnya yaitu rata-rata pengumpulan piutang atau average collection period eh, hasilnya sebesar 90. Dihasilkan dari 360 hari dibagi dengan 4. Maka hasilnya itu 90. Selanjutnya yaitu anggaran pengumpulan piutang. Yang pertama, kita telah mempunyai data penjualan mobil BMW X1 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, yaitu sebagai berikut. Lalu, hasil penjualan atau harga jual yaitu sebesar 775 juta 227.550 rupiah dihasilkan dari harga pokok produksi harga pokok produksi yaitu harga jual. Lalu nilai penjualan atau nilai penjual yaitu sebesar sekian dihasilkan dari rencana produksi dikali dengan harga jual. Selanjutnya yaitu bulan Februari. Pertama kita akan mencari atau menghitung cara perhitungannya. Yaitu yang pertama yaitu 75% dikali dengan nilai penjualan pada bulan Januari yaitu hasilnya 17.422.992.688.866 rupiah. Lalu 5% dikali dengan 17.442.619.866 rupiah, maka hasilnya itu
872.130.993 rupiah. Selanjutnya yaitu dengan mengurangi ini dikurang dengan ini, maka hasilnya itu 16.570.488 rupiah, 873 rupiah. Selanjutnya yaitu mengalihkan 20% dengan nilai jual pada Januari, yaitu sebesar 4.365.298 rupiah. Maka pada bulan Februari ini ditambah dengan ini menghasilkan 21.221.854.170 rupiah. Maka kita taruh pada bulan Februari. Selanjutnya yaitu pada bulan Maret. Bulan Maret sama 5% dikali dengan bulan Januari, yaitu sebesar 1.841.324 rupiah. Maka perhitungannya yaitu 75% dikali dengan nilai jual pada Februari, maka menghasilkan 25.188.475 rupiah. Dan bawahnya yaitu 5% dikali dengan ini, maka menghasilkan ini dikurang ini yaitu 23.751.054.051 rupiah. Lalu 20% dikali dengan nilai jual pada Februari, maka menghasilkan 6.666.956.927 rupiah. Selanjutnya yaitu dengan menjumlah ini dengan ini, maka hasilnya yaitu 30.417.990.978, dan kita akan taruh pada bulan Maret. Selanjutnya yaitu bulan April, sama dengan rumus pada bulan Januari dan Februari, yaitu 75% dikali dengan nilai jual Maret, maka menghasilkan 17.442.619.866 dan 5% dikali dengan ini, lalu hasilnya ini dikurang dengan ini, maka menghasilkan angka 16.558.488.873 rupiah. Lalu selanjutnya yaitu 20% dikali dengan nilai jual pada bulan Maret, yaitu April. April atau mencari bulan Mei yaitu dengan rumus 75% dikali dengan nilai jual pada April, yaitu menghasilkan 26.163.929.799. Maka di bawahnya itu 5% dikali dengan ini. Selanjutnya yaitu ini dikurang dengan ini menghasilkan angka 24.455.733.309 rupiah. Selanjutnya yaitu 20% dikali nilai jual pada
nilai penjual pada April, yaitu menghasilkan angka 4.651.365 ribu 298 rupiah. Lalu ini ditambah dengan ini, maka menghasilkan angka 21.221.854.170 rupiah. Selanjutnya yang ini sama dengan 5% dikali dengan nilai penjual pada April. Maka kita taruh April yaitu sebesar ini. Selanjutnya yaitu kita mencari bulan Mei dengan 75% dikali dengan nilai penjual pada bulan Mei, maka menghasilkan nilai 31.396.715.759 rupiah. Lalu 5% dikali dengan ini, maka menghasilkan 1.569.835.788 rupiah. Lalu ini dikurang dengan ini menghasilkan angka 29.879.971 rupiah. Selanjutnya itu 20% dikali nilai jual pada bulan Mei. Nih. Lalu ini ditambah dengan ini maka menghasilkan nilai 38.199.337.507 rupiah. Lalu Julinya yaitu 5% dikali dengan nilai penjual pada bulan Mei. Maka bulan Mei kita masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya yaitu kita mencari bulan Juni. Masih sama, rumusnya itu 75% dikali dengan nilai jual pada bulan Juni. Dan 5% dikali dengan hasil nilai jual dikali dengan 75% pada bulan Juni. Lalu hasil tadi kita kurangi, maka nilainya itu 28.169.831.084 rupiah. Dan 20% dikali dengan nilai jual pada bulan Juni, yaitu hasilnya sekian, dan hasilnya ini dengan ini dijumlahkan maka menghasilkan angka 36.157.152.090 rupiah. Lalu 5% dikali dengan nilai jual pada bulan Juni menghasilkan angka 1.976.830.251. Yaitu pada bulan Juli perhitungannya masih sama, 75% dikali dengan nilai jual pada bulan Juli, maka menghasilkan 20.349.723.177 rupiah. Dan selanjutnya yaitu 5% dikali dengan hasil yang tadi telah kita hitung, lalu hasilnya ini dikurang dengan ini, maka menghasilkan angka 19.330.237.018 rupiah.
Lalu 20% dikali dengan nilai penjualan pada bulan Juli, yaitu menghasilkan angka sebagai berikut. Lalu, angka yang tadi telah kita cari dijumlahkan. Ini menghasilkan angka 24 miliar 758.829 sorry, 24 miliar 758.829.865 rupiah. Selanjutnya yaitu 5% dikali dengan nilai penjual pada bulan Juli. Ini kita masukkan pada bulan Juli. Selanjutnya yaitu bulan Agustus. Masih dengan rumus yang sama yaitu 75% dikali dengan nilai penjual pada bulan Agustus. Lalu 5% dikali dengan hasil yang tadi telah kita hitung. Lalu hasilnya ini dikurang dengan ini menghasilkan angka 26 miliar 512.782.196 rupiah. Lalu 20% dikali dengan nilai penjual pada bulan Agustus, yaitu menghasilkan angka sebagai berikut. Selanjutnya kita menjumlahkan angka ini, maka menghasilkan angka 33 miliar 954.966.673 rupiah. Maka 5% dikali dengan nilai penjual pada bulan Agustus. Lalu kita masukkan pada tabel di sini. Oke. Selanjutnya yaitu September. Masih dengan perhitungan yang sama juga. 75% dikali dengan nilai penjual pada bulan September. Lalu 5% dikali dengan hasil dari nilai jual September. Maka hasil dari keduanya dikurang, maka mendapat hasil 28 miliar 169.831.084 rupiah. Ya, dan selanjutnya itu 20% dikali dengan nilai penjual pada bulan September menghasilkan angka sebagai berikut. Selanjutnya yaitu menjumlahkan angka ini dengan ini menghasilkan angka 36 miliar 077.152.090 rupiah. Selanjutnya itu 5% dikali dengan nilai penjual pada bulan September. Nah, sudah ketemu, kita masukkan pada bulan September. Selanjutnya yaitu kita mencari Oktober. Dengan rumus yang sama, 75% dikali dengan nilai penjual pada bulan Oktober menghasilkan angka sebagai berikut. Lalu 5% dikali dengan 27 miliar 326.771.123 rupiah. Maka hasilnya sebagai berikut. Lalu kedua ini kita jumlahkan maka menghasilkan angka 25 miliar 960.432.567 rupiah. Selanjutnya yaitu 20% dikali dengan nilai jual pada bulan Oktober. Selanjutnya yaitu menjumlahkan angka yang telah kita cari tadi, maka menghasilkan angka 33 miliar 247.571.534 rupiah. Selanjutnya itu 5% dikali dengan nilai penjual pada bulan Oktober. Selanjutnya yaitu kita masukkan pada bulan November langsung saja pada ini. 40 miliar
Rp40.311.832.579. Kita langsung masukkan saja. Sebelumnya kita harus memasukkan pada bulan Oktober yang tadi. Ke bulan November kita telah temukan. Lalu bulan Desembernya yaitu sama. Kita tinggal memindahkan angka nilai penjual sebesar 45.338.425.427 rupiah ke dalam sini. Oke, sudah selesai penjelasan saya mengenai anggaran pengumpulan piutang dengan perputaran piutang. Nah, lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.